سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun, mualaf Muslim Amerika. Saya berumur 43 tahun. Saya tinggal di Mississippi Selatan. Saya punya peternakan. Saya seorang petani. Saya telah menjadi seorang Muslim sejak tahun-tahun 1998 sampai 99, sekitar sana. Saya tinggal di Arab Saudi. Saya pindah ke sana ketika saya berusia 20 tahun. Saya tinggal di sana selama 10 tahun. Setelah itu, saya pindah kembali ke Amerika Serikat. Apa hal yang membuat Anda mempertanyakan keyakinan Anda? Jadi membaca Alkitab Perjanjian Baru, mempelajari Yesus, dengan keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia juga anak Tuhan, itulah yang membuatku menjauh karena Dia tidak pernah berkata, "Akulah Tuhanmu, berdoalah padaku." Hal ini terjadi kemudian pada Rasul Paulus atau Saulus. Dan juga di dalam kitab Matius, ada sebuah tempat di mana dia berada bersama 3 orang, kita sebut saja, para sahabat. Dia bersama ketiga rasul itu dan dia pergi ke sebuah taman di mana dia berkata kepada ketiga rasul itu, katanya, "Tunggu di sini, karena jika mereka menemukanku, mereka akan membunuhku." Itu adalah sifat yang sangat manusiawi. Itu adalah sesuatu yang jika Tuhan mengatakan sesuatu seperti itu akan menjadi seperti, "Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Saya akan pergi ke sini. Saya tidak khawatir." Jadi setidaknya itulah hal yang saya tahu benar. Dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan saja. Dan itulah, menurut saya, evolusi bagaimana saya menjadi Muslim. Bisakah Anda ceritakan tentang perjalanan Anda dari Kristen ke Islam? Saya akan menceritakan kisahnya, bagaimana kejadiannya. Saya seharusnya berusia 19 tahun, mungkin sekitar 20 tahun. Saya sedang berkendara ke gereja. Tadinya saya akan mengajar pelayanan pemuda saya, yang mana mereka berumur 15 sampai 18 tahun. Itu adalah kelompok umur yang saya ajar. Saya sedang berperang dengan diri saya sendiri. Seperti aku membutuhkan Tuhan, aku membutuhkannya dalam hidupku. Saya membutuhkan jalan yang benar menuju Tuhan. Saya sedang duduk di sana. Aku sedang mengunyah permen karet Railis Spearmint di mulutku. Saya sedang mengunyah dan mengendarai Ford F-150 saya di jalan raya Mississippi, pergi ke gereja. Saya berkata, "Baiklah, Tuhan, tolong tunjukkan saya jalannya. Tunjukkan pada saya jalan yang Anda ingin saya jalani. Tunjukkan kebenarannya. Saya membutuhkannya sekarang. Kau tahu, tolong, Tuhan, tolong berikan itu padaku." Dan itu hanya ada dalam pikiran saya berkata, "Tahukah Anda? Saya akan mengambil permen karet ini dan saya tidak akan melihat dan saya akan membuangnya." Dan saya berkata, jika hal itu tidak terjadi lagi, maka saya tidak akan percaya lagi kepada Yesus sebagai Tuhan dan saya hanya akan berdoa kepada Tuhan. Jadi aku melempar permen karet itu lalu aku menoleh dan melihat. Saya melihat ke bawah. Saya melihat ke bawah. Aku menepi di pinggir jalan raya. Saya keluar. Aku berjalan mengitari truk. Saya membuka pintu. Saya mencari di tempat yang tinggi. Saya mencari rendah. Permen karetnya hilang. Kembali ke truk dan saya melewati gereja. Jadi setelah peristiwa ini terjadi, saya bertemu dengan seseorang yang saya kenal ketika saya masih kuliah. Dia dari Arab Saudi, namanya Ali Al-Ghamdi. Dia berasal dari ujung paling selatan Arab Saudi, sebuah tempat bernama Bisya. Kami telah bertemu. Dia bertanya padaku, katanya, "Apa agamamu?" Dan saya katakan padanya, saya katakan, "Saya tidak beragama." Dia bilang, "Apa maksudmu? Apa ini? Tidak ada yang namanya tanpa agama. Apa yang kamu yakini?" Saya berkata, "Baiklah, saya berdoa kepada Tuhan." Dan dia berkata, "Oke." Dia berkata, "Jadi apakah kamu seorang Kristen?" Saya berkata, "Tidak, saya bukan seorang Kristen." Dia berkata, "Baiklah, menurutmu apakah Yesus, itu?" Saya bilang, "Dia seorang nabi. Dia laki-laki sama seperti aku dan kamu." Katanya, "Jadi dia bukan anak Tuhan." Dan saya berkata, "Tidak, dia laki-laki. Dia seorang nabi. Dia menyampaikan sepatah kata dan dia menyampaikan pesan dan saya percaya apa yang dia datangi, apa yang dia katakan itu benar." Dan dia berkata, "Oke,
Dia berkata, "Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad SAW?" Dan saya bertanya, dia berkata, "Apakah menurut Anda dia seorang nabi?" Saya berkata, "Ya, saya bersedia." Saya berkata, "Menurut saya dia adalah seorang nabi." Dia juga menyampaikan pesannya, tapi aku yakin itu bukan untukku. Saya yakin itu ditujukan untuk kelompok orang yang berbeda. Dan dia menatapku dan dia menempelkan jarinya ke wajahku dan dia berkata, "Kamu seorang muslim, kawan." Lalu saya mengembalikan jari itu dan berkata, "Tidak." Saya berkata, "Saya bukan seorang muslim dan nama saya serta kata itu tidak akan pernah ada hubungannya." Jadi hari itu ada sesuatu dalam diriku. Itu seperti sebuah titik. Ada semacam titik yang tertanam di hatiku. Jadi dulu saya punya Packard Bell lama saya. Tahukah Anda, saat ini belum banyak orang yang mengetahui apa itu Packard Bell. Mereka tidak ada. Jadi saya akan melanjutkan ke sana dan bertanya kepada Jeeves, Jeeves yang mana yang merupakan Google saat ini. Jadi saya akan bertanya pada Jeeves, ketik saja topik Islami. Suatu hari saya pulang kerja dan, Anda tahu, saya hanya mengikuti rutinitas normal saya. Pulang kerja, melepas sepatu saya dan segalanya, merasa nyaman dan duduk di depan komputer. Tahukah Anda, apa itu Islam? Tahukah Anda, berikan 5 rukun Islam. Saat aku membacanya, entah kenapa aku membaca, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan saya berkata, saya percaya itu. Lalu saya baca lo, haji, lo, puasa, bayar zakat, sholat. Setiap pilar yang saya baca, seperti ada yang terbuka. Saya tidak bisa menjelaskannya. Rasanya seperti hatiku sedang dilukis atau ada cahaya yang terbuka di dalam diriku. Kemudian setelah saya selesai membaca kelima pilar tersebut, saya tahu bahwa saya tidak dapat melanjutkan ke arah lain. Itulah satu-satunya arah yang bisa saya tuju. Dan ada tautannya. Dikatakan bagaimana menjadi muslim. Jadi saya mengklik link itu dan ada PDF kecil yang terbuka. Aku sedang memegang kertas ini. Dan kemudian saya pergi ke kamar mandi. Aku mengucapkan syahadatku sendirian di kamar mandi. Saya pergi ke kamar mandi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku mencuci diriku di kamar mandi. Dan sejak saat itu, saya mulai berdoa.